Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello Digeners, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang remote server. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, disimak yuk. Apa yang dimaksud dengan remote server? Remote server adalah pengaksesan ke sebuah server melalui perangkat lain dengan jaringan tertentu. Fungsi dari remote server yaitu memudahkan pemeriksaan atau pengonfigurasian terhadap sebuah server. Inilah topologi pada materi remote server. Di sini saya menggunakan sebuah laptop sebagai sarana akses server serta jaringan internet untuk menginstal paket. Oh ya, saya menggunakan OS Debian untuk pengaplikasian remote server. Oke, without any further ado, let's start our config. Oke, untuk remote access di sini yang pertama saya akan remote access dengan telnet. Untuk konfigurasinya yaitu langkah pertama kita akan menambahkan repositori lokal dari luar. Di sini kita buka web browser terlebih dahulu, kemudian kita cari repositorinya, repositori lokal. Cari repositori Debian. Kemudian kita masuk ke repositori lokalnya, maksudnya ke webnya. Kemudian di sini kita akan mengkopikan repositori lokalnya. Jadi di sini saya akan menggunakan yang kambing UI saja. Maaf, di sini saya ada translate-nya. Nah, ini kita kopikan terlebih dahulu kambing UI. Kemudian kita balik lagi ke virtualnya, dan di sini saya akan untuk pastenya di sini kita pindah terlebih dahulu ke file source list dengan perintah nano/etc/apt kemudian source list. Nah, kemudian di sini saya akan hapus semuanya dan saya pastekan repositori yang tadi kita sudah copy. Oke, kemudian kita Ctrl X untuk menyimpannya, kemudian Y untuk men-save, dan file name yang seperti tadi. Oke, kemudian untuk memperbarui paket kita gunakan perintah apt get update. Oke, di sini proses pengambilan data-data dari repositorinya. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, kemudian jika sudah selesai di sini kita langsung saja menginstal aplikasi telnet servernya dengan perintah apt get install telnet. Kemudian di sini ada notifikasi apakah kita ingin melanjutkan proses instalasi. Kemudian kita gunakan yes saja untuk yes. Tunggu hingga proses instalasi telnet selesai. Nah, kemudian jika sudah selesai di sini saya akan memeriksa paket yang diinstal dengan perintah dpkg -l kemudian telnet d. Nah, dapat lihat bahwa di sini paketnya telah terinstall dengan basic telnet server dengan nama telnet d. Dan juga di sini kemudian langsung saja kita melakukan pengujian. Kita melakukan pengujian dengan IP address. Nah, di sini sebelumnya kita cek terlebih dahulu IP address dengan menggunakan perintah IP address. Nah, dapat lihat di sini saya menggunakan interface NS33 dan IP address yang saya gunakan adalah 192.168.43.27/24. Kemudian di sini saya buka lagi. Kemudian di sini saya akan melakukan pengujian itu dengan menggunakan aplikasi putih. Kemudian di sini saya ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.43.27. Kemudian connection type-nya, jangan lupa connection type-nya yaitu telnet. Dan kita open. Nah, dapat lihat bahwa di sini sudah berada pada menu login atau pada bagian login. Di sini kita login terlebih dahulu dengan username-nya yaitu Nayaka, kemudian password-nya yaitu 123.
Nah, dapat lihat bahwa di sini sudah masuk ke bagian usernya, dan kita masuk ke bagian mode super user. Kemudian jangan lupa memasukkan passwordnya. Dan dapat lihat bahwa di sini kita sudah berhasil memasuki root, yaitu bagian root pada user Nayaka. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini berarti remote access dengan menggunakan telnet sudah berhasil. Lalu kemudian di sini tidak hanya menggunakan putih, di sini saya akan menggunakan CMD juga. Nah, untuk CMD di sini perintahnya yaitu menggunakan perintah telnet, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 192.168.43.27. Nah, kemudian di sini untuk menu bagian loginnya masukkan seperti biasa yaitu Nayaka usernya dan passwordnya 123. Nah, di sini kemudian langsung saja masuk ke mode super user. Nah, dapat lihat bahwa di sini pengaksesan telnet melalui CMD sudah berhasil dilakukan. Untuk melakukan remote access, di sini terdapat port tertentu yang akan menjadi jalur bagi kita agar bisa melakukan remote access. Jadi di sini saya ingin mengubah port telnet sesuai dengan keinginan saya. Jadi di sini kita dapat mengubah portnya menjadi port yang kita inginkan. Caranya yaitu yang pertama saya akan masuk terlebih dahulu ke bagian service dengan perintah nano etc kemudian service. Lalu di sini cari bagian telnet. Nah, di sini kita cari dulu telnet. Oke, di sini kita udah ketemu dan telnet itu port defaultnya merupakan 23. Nah, di sini agar tidak banyak. Nah, di sini fungsi untuk mengubah portnya adalah agar peremotan akses kita lebih secure. Jadi tidak ada orang yang dapat melakukan remote access kecuali orang yang tahu portnya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi port 2. Misalkan di sini saya akan mengubah portnya menjadi port 99. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita save dan enter. Kemudian kita akan melakukan reboot pada virtual mesinnya. Oke, kita balik. Setelah itu kita langsung aja melakukan pengujian. Nah, di sini pengujiannya saya akan menggunakan aplikasi putih lagi. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.43.27. Kemudian connection type-nya yaitu telnet. Dan kita di sini ubah dulu portnya menjadi 99. Kemudian kita open. Nah, dapat lihat bahwa di sini sudah memasuki menu bagian login. Kita login terlebih dahulu. Kemudian passwordnya dan kita langsung aja masuk ke mode super user. Nah, dapat lihat bahwa di sini pengaksesan telnet menggunakan port yang sudah diubah sudah berhasil. Kemudian di sini tidak cukup jika melalui aplikasi putih saja. Jadi sini saya akan melakukan pengujian melalui CMD juga. Nah, kemudian di sini untuk perintahnya yaitu telnet, kemudian IP address-nya, dan juga yang terakhir adalah portnya. Kemudian di sini dapat lihat bahwa sudah masuk ke dalam bagian login dan juga di sini kita login terlebih dahulu passwordnya, kemudian langsung masuk ke super user dan dapat lihat bahwa di sini pengaksesan dengan menggunakan CMD dengan menggunakan telnet pada CMD sudah selesai atau sudah berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengonfigurasikan. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan remote access dengan menggunakan SSH. Selanjutnya di sini kita akan melakukan remote access menggunakan SSH. Yang pertama untuk konfigurasinya di sini kita install terlebih dahulu server SSH dengan perintah apt get install, kemudian open SSH server. Nah, kemudian di sini terdapat notifikasi apakah kita ingin melanjutkan atau tidak. Kemudian kita di sini pilih yes saja untuk melanjutkan. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita edit file sshd-config dengan perintah nano etc sshd strip config.
sorry, nano, etc, ssh, sshd, i_config. Kemudian kita tambahkan kalimat permit login. Kemudian kita akan tambahkan kalimat pada bagian ini. Kita tambahkan permit root login. Kemudian tambahkan yes. Dan kita exit, kemudian yes untuk menyimpan dan enter. Kemudian muat ulang SSH dengan perintah etc init_d init.d kemudian SSH strip/SSH restart. Setelah itu periksa status SSH dengan perintah system ctl kemudian status SSH. Nah, dapat lihat bahwa di sini statusnya sudah running, yang berarti layanan SSH sudah aktif. Kemudian kita akan melakukan pengujian melalui putih. Jadi di sini kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya. 168.43.27. Kemudian jangan lupa connection type-nya itu SSH dan portnya masih default ya. Dan di sini sudah muncul login as. Nah, untuk login as sini masukkan saja user kemudian password. Kemudian masuk ke super mode dan dapat lihat bahwa di sini remote access dengan menggunakan SSH sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan melakukan remote melalui CMD juga. Untuk perintahnya di sini yaitu SSH min_l. Min_l itu adalah login, kemudian nama pengguna yaitu Nayaka, kemudian IP address-nya 92.168.43.27 dan kita enter. Kita akan continue saja dengan menggunakan yes. Nah, kemudian di sini masukkan passwordnya. Di sini passwordnya 123. Kemudian langsung aja masuk ke mode super user. Passwordnya jangan lupa. Nah, dan dapat lihat bahwa di sini pengaksesan dengan menggunakan SSH pada CMD sudah berhasil dilakukan. Kemudian di sini saya akan melakukan pengaksesan SSH tanpa port default. Sini kita keluar dulu, kemudian kita login lagi. Nah, kita edit file SSHD config lagi untuk mengubah port SSH sesuai dengan keinginan kita. Kali ini dengan perintah nano etc/ssh kemudian sshd strip config. Kemudian di sini kita cari bagian port, kemudian kita hilangkan tanda pagarnya dan juga di sini portnya kita ganti. Misalnya di sini saya akan menggunakan port yaitu port 27. Kemudian kita exit dan kita save kemudian enter. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita wajib melakukan reboot Debian. Setelah kita melakukan reboot, di sini saya akan langsung melakukan uji ping putih. Kita masukkan IP address-nya 92.168.43.27. Kemudian portnya yaitu port 27. Kemudian kita open. Nah, jika terdapat notifikasi seperti ini, kita yes saja. Kemudian di sini sudah masuk ke bagian menu login dan kita login terlebih dahulu. Kemudian passwordnya jangan lupa. Kemudian masuk ke user super mode dan kita masukkan terakhir kali passwordnya. Dan dapat lihat bahwa di sini pengaksesan SSH melalui putih dengan port yang sudah kita ubah yaitu port 27 sudah berhasil dilakukan. Kemudian di sini saya akan melakukan uji melalui CMD juga. Nah, di sini dengan menggunakan perintah SSH min_l kemudian nama user kemudian IP address-nya dan juga terakhir yaitu portnya namun di sini kita tambahkan dulu strip p yaitu port, kemudian baru kita input angka dari portnya yaitu 27. Nah, di sini langsung terdapat password. Kita langsung masukkan passwordnya saja. Nah, dapat lihat bahwa di sini pengaksesan SSH dengan port yang sudah kita ubah yaitu port 27 sudah berhasil dilakukan. Oke, itulah berbagai macam cara meremote server. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diperhatikan di rumah ya. Sekian and see you in the next configuration.